teman-teman OPS Ganteng. Uhui. Tonton videonya sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you. Teman-teman, kembali lagi bersama OPS Ganteng. Kali ini kita akan bahas tentang strategi dan model pembelajaran literasi membaca. Nah, strategi pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Kemudian, apa sih model pembelajaran? Yaitu seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Kemudian, bagaimana sih literasi membaca? Nah, literasi membaca itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Oke, Asesmen Nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Peserta didik sekolah madrasah yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dan untuk sekolah kesetaraan itu kelas 6, kelas 9, dan juga kelas 11. Mereka akan mengikuti AKM literasi dan numerasi. AKM literasi dan numerasi itu menghasilkan hasil belajar kognitif. Kemudian yang kedua itu survei karakter, yaitu hasil belajar secara emosional, sosial, dan emosional. Kemudian guru, yaitu survei lingkungan, juga kepala sekolah, survei lingkungan belajarnya, survei lingkungan belajar, survei lingkungan sekolah. Nah, ini PR untuk guru dan juga kepala sekolah. Karakteristik input dan proses pembelajaran untuk merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di sekolah. Nah, asesmen nasional tidak melaporkan di tingkat individu peserta didik. Jadi, asesmen nasional itu tidak melaporkan di tingkat individu peserta didik, yaitu berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Juga sampel peserta didik, yaitu kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan juga kelas 11 SMA, SMK ditentukan oleh Kemdikbud, jadi tidak ditentukan oleh sekolah. Nanti akan mendapatkan akun belajar.id. Pelaksanaan terstandar oleh pusat. Jadi ini dilaksanakan secara online maupun pra-online. Kalau salah kemarin udah verifikasi dari Dinas Pendidikan. Kemudian AKM kelas. Hasil AKM di kelas untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi siswa. Teaching at the right level. Nah, fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Siapa peserta didik kelas 2 sampai dengan kelas 12? Lalu pelaksananya itu oleh guru kelas. Kalau asesmen nasional itu dilaksanakan dan berstandar oleh pusat, oleh kementerian. Apabila AKM kelas, pelaksananya oleh guru kelas. Komponen soal AKM. Nah, literasi membaca. Konten, yaitu tentang teks informasi. Yang keduanya tentang teks fiksi atau sastra. Proses kognitifnya
menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan juga refleksi. Konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian numerasi, kontennya itu bilangan, pengukuran dan geometri, aljabar, data, dan ketidakpastian. Lalu progres kognitifnya pemahaman, aplikasi, dan juga penalaran. Konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Bentuk soal objektif yaitu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, ya, itu bentuk soal objektif. Bentuk soal non objektif yaitu semuanya itu esai. Komponen literasi membaca. Konten, teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka membangun wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Lalu progres kognitif, menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wawancara. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Lalu konteksnya personal, berkaitan dengan kepentingan diri sendiri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah, baik yang dilakukan maupun futuristik. Nah, keterangan proses kognitif. Kompetensi menemukan informasi, access, and retrieve, yaitu subkompetensinya mengakses dan mencari informasi dalam teks. Kemudian mencari dan memilih informasi yang relevan. Yang kedua, kompetensi memahami, interpret, and integrate. Subkompetensinya memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Yang ketiga, kompetensi mengevaluasi dan merefleksi, evaluate dan reflect. Subkompetensinya yaitu menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks informasi tunggal maupun jamak. Kemudian B, menilai format penyajian dalam teks. Yang C, merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Nah, keterangan konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Contoh, hobi, cita-cita, peristiwa, atau pengalaman pribadinya. Memilih atau menentukan gaya hidup, pekerjaan atau profesi, dan lain-lain yang bersifat personal atau individual. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Contohnya mengenai informasi kondisi kultural suatu masyarakat atau suatu bangsa. Kemudian saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Contoh, ilmu ruang angkasa, ilmu medis atau obat-obatan, kandungan gizi, ilmu fisika, cuaca atau iklim, gejala alam, ilmu biologi, dan lain-lain yang terkait dengan ilmiah dan teknologi. Nah,
Ini adalah contoh soal AKM. Ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Ketika di tengah perjalanan, mereka terlibat dalam suatu perdebatan. Pertengkaran itu terjadi sampai salah satu dari mereka menampar yang lainnya. Sahabat yang ditampar itu tak berkata apapun, tapi menuliskan suatu kata di atas hamparan pasir. Tulisan tersebut berbunyi, "Hari ini teman baikku menamparku." Walaupun mereka bertengkar, tapi tetap melanjutkan perjalanan bersama. Saat di perjalanan, mereka menemukan sebuah sumber air dan memutuskan untuk mandi. Namun malang, nasib teman yang ditampar tadi, ia tergelincir dan hampir tenggelam di dalam sumber air tersebut. Melihat itu, tentu saja teman yang menampar tadi menolongnya dan ia pun selamat. "Hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku," ukirnya pada sebuah batu. Teman yang telah menampar dan menyelamatkan nyawanya tadi bertanya, "Mengapa saat aku menyakitimu, kamu menulis di atas pasir, sedangkan saat aku membantu, kamu mengukirnya pada batu?" Kemudian ia menjawab, "Karena menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin, sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun." Nah, yang pertama, tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks ataukah tidak. Pernyataan, perjalanan kedua sahabat kemungkinan melewati padang pasir, sesuai atau tidak? Yo. Kedua orang tetap bersahabat dalam kondisi marah maupun susah, sesuai atau tidak? Jawab ya. Pesan yang baik dituliskan di atas pasir, pesan yang buruk dituliskan di atas batu. Sesuai atau tidak pernyataannya? Nah, konten teks fiksi, progres kognitif, evaluasi, dan refleksi, konteksnya personal, bentuk pilihan ganda kompleks. Contoh soal ujian sekolah. Suatu hari ayahku ingin memotong pohon pisang. Buah pisang sudah ada yang menguning. Ketika ayahku siap untuk memotong pohon pisang, kakakku mendekati ayahku dan berkata, "Jangan ayah, jangan dipotong. Biarkan pohon pisang itu berbuah lagi." Ayahku tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata kakakku. Ibu kemudian menjelaskan bahwa pohon pisang hanya bisa 1 kali berbuah. Mendengar penjelasan ibu, maka muka kakakku memerah. Bacaan di atas berjudul, coba jawab, ayo. Konten, iya, kalau untuk contoh soal ujian sekolah. Proses kognitif, iya, tapi konteks, tidak, ya. Bentuk soalnya pilihan ganda. Ini adalah salah satu contoh soal ujian sekolah. Tingkat kompetensi dalam AKM. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhanaan. Kemudian dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kemudian cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kemudian mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Step 1, komposisi soal merata, klaster sedang, kelas asal. Apabila berhasil, dia akan masuk ke step 2, komposisi soal level sedang, tinggi, klaster sulit, kelas asal. Masih berhasil, masih terjawab, maka step 3,
komposisi soal level sedang tinggi, klaster sulit, kelas asal. Berhasil, maka dia termasuk pada murid yang mahir. Apabila gagal di step 3, maka komposisi soal level rendah dan sedang, klaster mudah, kelas asal. Dia termasuk murid yang cakap. Oke ya, komposisi soal level rendah dan sedang, klaster mudah, kelas sebelumnya. Apabila step 2 dia gagal. Kemudian di step 3 masih gagal, maka komposisi soal level rendah dan sedang, klaster mudah, kelas sebelumnya. Maka dia termasuk murid yang intervensi khusus. Oke ya, ada mahir, cakap, dasar, dan khusus. Perbedaan antara ujian nasional dan AKM. Perbedaan: 1. Jenjang penilaian. SMP, MTS, paket B, SMA, MA, paket C, dan SMK sederajat. AKM, SDMI, paket A. SMP, SMTS, paket B. SMA, MA, paket C, dan SMK sederajat. Ini perbedaan antara ujian nasional dan AKM. Dilaksanakan ujian nasional itu dari tingkat SMP. Kemudian kalau AKM dilaksanakan dari tingkat SD. Level peserta ujian nasional itu untuk kelas akhir, tingkatan akhir. SMP kelas 9 dan SMA kelas 12. Kemudian untuk asesmen nasional itu dilaksanakan oleh kelas 5, kelas 8, dan juga kelas 11. Subjek peserta sensus murid kelas akhir itu untuk ujian nasional. Untuk AKM, sensus satuan pendidikan dengan sampel siswa. Tingkat asesmen High-Stake, untuk AKM Low-Stake. Model soal untuk ujian nasional itu pilihan ganda dan isian singkat matematika SMA dan untuk SMK. Matematika itu khusus untuk SMA dan SMK, isian singkatnya. Untuk AKM pilihan ganda kompleks dan isian singkat, dan juga uraian. Periode asesmen tiap peserta untuk ujian nasional itu 4 hari. Untuk AKM itu 2 hari. Mode pelaksanaan itu semi daring. Ya, jadi masuk dulu ke server sekolah semi daring. Kemudian untuk AKM itu modenya daring dan juga semi daring. Metode penilaian Computer Basis Test CBT ya, untuk ujian nasional. Kemudian untuk KKM Computerized Multistage Adaptive ya, testing MSAT. Oke, untuk spesifikasi minimal infrastruktur sekolah. Untuk ujian nasional itu server lokal, komputer klien, bandwidth minimal 1 Mbps per klien. Untuk AKM semi daring dilaksanakan sekolah harus mempunyai server lokal, komputer klien, dan juga bandwidth 1 Mbps. Kemudian kalau daring langsung komputer klien, bandwidth 12 Mbps, dan untuk komputer klien harus memiliki minimal 15 komputer klien atau laptop klien Chromebook. Kegiatan literasi dalam pembelajaran, yang pertama pesan pagi, yang kedua membaca interaktif, garis miring mandiri, yang ketiganya itu menulis, yang keempat kata baruku atau balima, baca 5 kata, yang kelima membaca terbimbing, yang keenam refleksi atau proyek. Oke, itu pembahasan kita tentang strategi dan model pembelajaran literasi membaca. Oke teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa share, comment, likes, and subscribe supaya PS Ganteng tetap semangat untuk membangun channel ini dan selalu memberikan informasi yang aktual
tentang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.